Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisa Fitri dengan NIM 00147431419002. Program Studi Pendidikan IPA Kelas 5 C Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran daring. Berikut ini video pembelajaran daring pada kelas 10 SMA semester 2 materi perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya, walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Masih semangat mengikuti pembelajaran pagi ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak silahkan mencari tempat senyaman mungkin yang jaringannya dirasa stabil, dan Ibu harapkan kalian menyalakan kamera. Selama pembelajaran, mikrofon dimatikan sebelum ada instruksi untuk menyalakan mikrofon. Pagi ini Ibu cek terlebih dahulu siapa yang sudah masuk ke dalam Google Meet dan siapa yang belum masuk ya. Andini ada nggak ya? Oh ada ya, ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa agar pembelajaran kita nantinya menjadi lebih berkah. Ya silakan Andre untuk memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak sih dari kalian yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Ayo, yang mau menjawab silahkan nyalakan mikrofonnya. Iya, Dini, silahkan. Ya, benar sekali tadi kata Dini. Bu, kita minggu lalu tuh membahas mengenai ekosistem. Nah, teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Coba dinyalakan mikrofonnya. Ya, Rindi, silahkan. Ya, bagus. Nah, jadi Rindi tadi menjawab katanya, Bu, minggu lalu kita belajar mengenai ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah suatu kesatuan adanya interaksi baik itu komponen biotik maupun abiotik ataupun biotik dan biotik yang saling mempengaruhi. Benar sekali, untuk materi kita pada pagi hari ini masih ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan gambar. Ibu izin share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat gambarnya anak-anak? Ya, sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini ada 3 gambar. Tolong diperhatikan ya. Nah, jadi apa kalian masih ingat mengenai apa itu ekosistem? Masih ya, yang lebih seperti yang dijelaskan oleh Rindi. Tapi Ibu ingin menjelaskan kembali, mengulas kembali. Nah, ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu biotik maupun abiotik. Nah, keseimbangan dan kelestarian ekosistem ini sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup.
termasuk kita sebagai manusia ya. Sekarang apakah kalian tahu tentang permasalahan-permasalahan ekosistem? Iya, benar sekali. Seperti yang digambar ini merupakan salah satu permasalahan dari ekosistem. Nah, salah satunya adanya perubahan lingkungan yang tentunya akan berimbas lagi kepada ekosistem itu sendiri. Setelah melihat gambar ini, apa yang kalian ketahui tentang perubahan lingkungan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Dita, silahkan. Ya, benar sekali Dita ya. Jadi sudah tepat yang dikatakan Dita menjawab, Bu, perubahan lingkungan itu adalah suatu perubahan atau terganggunya keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Ya, sudah benar ya jawaban dari Dita ini. Selanjutnya Ibu mintanya informasi apa saja sih yang kalian dapat setelah melihat gambar tadi? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Randi silahkan. Benar. Jadi tadi Randi mengatakan bahwa Bu, informasi yang saya dapat dari gambar tadi itu kalau gambar pertama itu gambar lingkungan yang masih asri, masih alami, masih banyak pepohonan, ekosistemnya masih terjaga. Sedangkan gambar kedua dan ketiga itu ekosistemnya sudah rusak dan sudah terjadi perubahan lingkungan. Jadi itulah pentingnya bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan, untuk menjaga tetap berlangsungnya interaksi dalam ekosistem. Hanya kita mulai sekarang harus tetap menanamkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusak ekosistem yang ada. Nah, pada hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai perubahan dan permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, melalui penayangan gambar, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep perubahan lingkungan. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Tapi sebelumnya, anak-anak apakah sudah mendownload LKPD yang Ibu kirimkan di Google Classroom? Ya, sudah kan? Alhamdulillah sudah mendownload semuanya. Nah, jadi Ibu minta kalian membagi sesuai kelompok masing-masing yang seperti kelompok minggu lalu ya. Kemudian untuk mengerjakan LKPD sesuai kelompok masing-masing. Sebelumnya, Ibu ingin memperlihatkan terlebih dahulu video sekitar 1 km di desa Bogor Timur, Bogor. Kondisi sudah menjadi lahan bergaris warga khawatir pemirsa. Informasi pertama datang dari banjir bandang bersama kota Padang. Ya, sudah dilihat video yang Ibu tayangkan? Ya, ada pertanyaan? Ya, banyak yang ingin bertanya. Nah, disimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Sebelumnya, Ibu kepada masing-masing kelompok untuk
membaca atau mencari informasi melalui berbagai literatur mengenai penyebab perubahan lingkungan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang kalian sudah lontarkan, nah tadi kan setelah melihat video yang Ibu tampilkan, muncul nih banyak pertanyaan terkait video tersebut. Nah, Ibu ingin pertanyaan tersebut mengkerucut ke suatu permasalahan mengenai bagaimana sih perubahan lingkungan itu terjadi, apakah penyebab dari perubahan lingkungan itu, kemudian dampaknya, serta bagaimana upaya kalian untuk menanggulangi perubahan lingkungan ini. Nah, Ibu minta kalian membuat pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam sebuah hipotesis. Nah, kalian buat masing-masing kelompok ya. Jadi, masing-masing kelompok mendiskusikan hipotesisnya. Nah, setelah membuat suatu hipotesis, nah kalian akan mencari informasi-informasi untuk menjawab hipotesis ini. Kalian akan menggali berbagai informasi mulai dari sumber-sumber ataupun literatur yang relevan maupun buku ataupun dari internet ya. Selanjutnya, kalian diskusikan masing-masing kelompok berkaitan dengan permasalahan yang sudah kalian dapatkan tadi dan hipotesisnya, kemudian kalian kumpulkan ke dalam LKPD itu. Ibu berikan waktu selama 30 menit ya. Jadi setelah 30 menit kita akan bertemu lagi dalam Google Meeting ini untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi maupun analisisnya. Ya, waktunya sudah habis ya. Baik, bagi masing-masing kelompok, apakah sudah selesai diskusinya? Ya, sudah selesai ya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil analisis maupun diskusinya. Bagi masing-masing kelompok, Ibu persilahkan. Yang pertama, Ibu persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, silahkan. Ya, bagus sekali. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan mempresentasikan. Silahkan di share screen ya. Ya, bagus. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi sekarang setelah semua kelompok mempresentasikan, jika ada yang ingin bertanya atau menyanggah mengenai hasil diskusi atau hasil analisis dari kelompok lain, silahkan, Ibu persilahkan untuk bertanya. Ya, silahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 1. Ada lagi dari kelompok lain ingin bertanya mungkin kepada kelompok 2, 3, atau 4? Ada? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silahkan. Ya, selanjutnya kelompok 4 silahkan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cukup bagus, oke, hebat semuanya. Ya, jadi semua kelompok semua bagus-bagus dalam menampilkan presentasi analisisnya melalui kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tadi mengenai perubahan lingkungan, apa penyebabnya, dampak, serta upaya yang bisa kita lakukan. Ini Ibu ingin meluruskan kembali. Jadi untuk penyebab perubahan lingkungan ini disebabkan oleh 2 faktor ya. Yang pertama adalah faktor alam itu sendiri, dan yang kedua disebabkan oleh faktor manusia. Nah, faktor alam seperti yang kita ketahui, contohnya seperti bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Selanjutnya untuk yang kedua, karena faktor manusia, tentu sudah tidak asing lagi kita untuk faktor manusia ini. Contohnya berbagai kegiatan manusia yang
merugikan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, kemudian semakin padatnya penduduk otomatis akan membuka lahan hijau untuk dijadikan pemukiman, sehingga semakin sedikit lingkungan untuk daya serap airnya. Jadi ketika hujan otomatis air tidak ada aliran untuk keluar, sehingga menyebabkan banjir di pemukiman. Kemudian pencemaran lingkungan, yaitu manusia sering membuang sampah sembarangan, menyebabkan polusi, baik itu polusi udara, polusi air maupun tanah ya. Mulai dari pertanian, melakukan penyemprotan pestisida, itu semua sebagai bentuk pencemaran lingkungan ya. Untuk penyebabnya, kemudian sekarang untuk dampak. Nah, dampak yang ditimbulkan tentunya akan menyebabkan kerugian bagi manusia itu sendiri, satwa hewan yang tinggal di suatu ekosistem hutan. Selain itu, dampak dari perubahan lingkungan ini salah satunya adalah kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan ini terjadi karena apa ya? Terjadi karena manusia semakin bertambahnya penduduk otomatis akan membuka lahan. Nah, selain itu kerusakan hutan juga disebabkan oleh pembalakan liar atau pengambilan penebangan pohon. Nah, jika penebangan pohon dilakukan secara, maka akan terjadi yang namanya kerusakan hutan. Sehingga jika terjadi hujan atau musim penghujan, otomatis tanah-tanah ini tidak ada yang menopang atau menahan, sehingga akan terjadi tanah longsor, banjir. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi perubahan lingkungan ini ada beberapa hal. Salah satunya ini ada, kita harus memperbanyak penanaman pohon atau penghijauan kembali. Nah, seperti yang kita ketahui, pohon itu sendiri dapat menahan debu sebagai indikator dini pencemaran lingkungan. Otomatis jika semakin banyak pohon, tentu udara kita akan semakin segar. Selanjutnya, kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sampah-sampah ini kita bisa daur kembali atau biasa kita kenal dengan 3R. Nah, selanjutnya upaya apa lagi sih Bu yang bisa kita lakukan? Nah, upaya lainnya seperti kita menghemat penggunaan air. Nah, seperti yang kita ketahui, sesungguhnya air yang ada di bumi ini sangat sedikit ya. Air yang dapat kita gunakan itu sangat sedikit. Jadi, sudah sepatutnya kita untuk menghemat air dan menggunakannya sebijak mungkin. Kemudian, kita mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia seperti deterjen, pestisida, maupun pupuk kimia yang dapat merusak tanah, sehingga kesuburan tanah itu dapat hilang dan menyebabkan adanya suatu perubahan dari struktur tanah tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi perubahan lingkungan. Cukup menarik diskusi kita hari ini. Nah, itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Dini, silahkan. Ya, silahkan menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, hebat. Terima kasih Dini sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu Ibu minta kalian mengisi evaluasi pembelajaran hari ini yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Selanjutnya, untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan, silahkan di-upload di Google Classroom. Nanti Ibu akan buatkan kolom untuk penguploadan LKPD ini. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini dan sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar kita dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk itu Ibu akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.